Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala wa amlirukum ma yatadzakkar bihi man tadzakkara wa ja'akum nadhir. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu karena sesuai temanya mu'amirkum. Allah telah memanjangkan umur kita. Awalan nu'ammirkum. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi yang usianya hanya 61 tahun, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan sebentar lagi kita tahun baru 1445 Hijriah kan. Umur kita makin bertambah, temanya pas. Ini takdirnya temanya pas. Kebetulan temanya adalah anjuran untuk menambah berbuat baik di akhir-akhir umur. Kalau terjemahnya di usia tua ya. Nah, sebetulnya bukan usia tua ya, akhir-akhir umur. Kok beda ya? Beda lah kan. Kalau akhir-akhir umur berarti nggak tentu gitu ya. Nggak mesti tua kan? Akhir-akhir umur kan. Kalau tua kan ada ukuran. Misalnya berapa tua itu? Kalau di Indonesia, kalau karyawan itu berapa? Pensiun? 56 itu tua tuh ya. Kalau tentara 55 ya kalau nggak salah. Tentara, polisi mungkin 55 ya. Kalau karyawan biasa 58. Swasta 56 saja per hari ya. Jangan diperpanjang lagi. Oh iya. Kalau guru 60. Ini banyak yang untung ya. Guru itu 60. Kalau dosen 65. Itu dosen biasa 65. Kalau guru besar 70. Gitu ya. Makanya banyak pejabat kalau udah pensiun pindah ke dosen. Manjangin umur. Nah, gitu ya. Umur pensiun. Nah, begitu dikalinya. Jadi tua itu beda dengan akhir-akhir umur gitu ya. Kalau akhir-akhir umur bisa jadi ya tidak harus tua kan gitu ya. Oke. Kebetulan ini hadis yang gak banyak, ada hanya 5 hadis dan ada 1 ayat, dan kebetulan waktu kita sangat sedikit ya. Ini sebentar lagi udah kelihatan keluar ya. Ini udah 5:30, artinya waktunya sangat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 1 ayat surat apa ini? Surat Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akum nadhir. Ini indahnya bahasa Quran begini. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akum nadhir. Sebetulnya kalau bahasa gaulnya begini, bukankah kami telah panjangkan umur kalian sehingga ada orang yang
mengambil pelajaran dari umur itu, dan banyak juga pemberi peringatan, gitu ya. Tapi Al-Quran bahasanya awalam nu'amir, apakah dan tidak kami panjangkan umur kalian. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, di mana ada orang yang ingat karena umur itu dan telah datang banyak peringatan. Ustaz sudah ngingetin nih, ini udah banyak gitu ya. Maksudnya kenapa Allah nanya? Bukan nanya sebetulnya ya. Seperti kita ke anak-anak yang ngobrol nih. Hei, kenapa kamu ngobrol? Kira-kira apa maknanya? Hei, kamu kenapa ngobrol? Apa artinya? Artinya jangan ngobrol gitu. Apakah kami telah panjangkan umur sehingga orang itu ingat dan telah banyak datang peringatan? Maksudnya ingatlah gitu loh. Ingatlah kita bahwa kita dipanjangkan umur. Dan umur ini nggak bisa dibayar. Itu Mang Bandi ya. Itu Pak Harto kalau bisa bayar, bisa itu sehari 1M tuh. Tapi nggak bisa nambah. Udah, yang kaya raya itu bisa 1M sehari, nggak bisa. Awalam nu'ammirhum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Pokoknya kalau Quran dibahas itu satu ayat aja bisa panjang. Dulu ada kiai di Cirebon, Buntet, dia bilang bisa menafsirkan ayat apa itu Subhanalladzi asra, ya, itu yang Isra itu 7 hari 7 malam. Nah itu ya, itu hanya satu ayat. Jadi ini kalau ditafsir banyak sekali, gitu ya. Jadi ayatnya itu awalam nu'ammirhum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Kalau di dalam Yasin ada waman nu'ammirhum nunakkisru fil khalqi afala taqilun. Kalau kita dipanjangkan umur, katanya kita akan dikembalikan seperti semula. Pensiun itu kan seperti semula, duitnya sedikit ya kan, makin gitu ya, lemah, nah, gitu ya, dan lain sebagainya. Awalan waman nu'am lagi. Kalau dalam An-Nazi'at ada ayat terakhir, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Itu ayat berbicara bahwa nanti di hari kiamat itu orang menyangka di dunia itu baru hidup satu pagi saja atau satu sore ya. Kita itu sebentar nih. Oleh karena itu maka kalau kita tanya orang-orang tua, kalau ditanya udah lama belum hidup, pasti jawabnya baru sebentar. Gitu. Walaupun udah sepuh ya, memang tidak terasa. Makanya diingatkan nih, awalam nu'ammirhum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Baik, ayat ini menjelaskan bahwa sebaiknya kita itu di akhir-akhir umur itu memperbanyak ketaatan, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada hadis yang menjelaskan apa makna dari nu'ammirkum ini. Ada yang bilang sittina sana. Yang dimaksud dipanjangkan umur itu 60 tahun. Yang kedua, ada yang bilang 18 tahun. Ada yang bilang 18 tahun. Ada yang bilang 40 tahun. Ada yang bilang ya usia balik gitu ya. Ya.
Jadi ini peringatan kepada orang satu yang 18 tahun, kedua balik, atau 40 tahun, atau 60 tahun. Ini macam-macam pendapatnya. Tapi kita sering lihat di TikTok 40 tahun juga ya. Ya itu dari mana dalilnya? Makanya TikTok itu boleh jadi pelajaran, tapi cek lagi hadisnya apa dan ya. Karena kadang ada kata-kata mutiara di TikTok itu yang bikin bukan muslim kadang-kadang. Nah, yang nggak tahu kadang-kadang bukan muslim, tapi kata-katanya mutiaranya bagus sekali, mirip-mirip gitu. Itu ya. Jadi sebetulnya awahirul umur, kalau saya baca di sini sebetulnya tidak harus 60 tahun. Ini peringatan bagi orang yang sudah balik, bagi orang yang 18 tahun, karena ada satu mazhab menyatakan bahwa balik itu 18. Kalau Syafi'i 15-an ya. Ada yang bilang yang penting sudah bermimpi tertentu. Ada yang bilang 40 tahun, ada yang bilang 60 tahun. Tapi yang paling sahih katanya 60 tahun. Artinya apa? Artinya adalah bahwa untuk yang sudah 60 tahun ini tidak boleh ada alasan lain, selain harus betul-betul dekat dengan Allah. Ya, karena umur itu nggak tahu, tapi kalau 60 ya peluangnya kan sama ya. Peluang umur muda, tua, ya, tapi tua itu lebih tinggi. Karena kalau udah tua tidak ada yang lebih tua lagi kan. Kalau kata Hamka itu kalau umur 100 tuh ada, tapi kalau umur 200 nggak ada. Ya, gitu ya. Hanya di sini ayat ini. Ya, hadisnya ada 5. Yang pertama adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. A'dzarallah A'dzarallah, Allah tidak meninggalkan ya, tidak meninggalkan apa? A'dzar. Tidak meninggalkan apa namanya? Toleransinya lagi ya. Maksud toleransi itu kesempatan lagi, alasan lagi. Tidak ada alasan lagi nih bagi orang yang Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun. Di sini jelasnya. Ini hadisnya ya. Bahwa Allah tidak memberikan toleransi lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah orang yang sudah dikasih nikmat 60 tahun. Karena ini nggak ada ini ya, nggak ada batas toleransi lagi. Idza balagal ghaya fil umur. Jadi itu udah akhir. Mungkin kalau 40 lah masih oke lah, ada lumayan. Tapi kalau udah 60 nggak bisa lagi. Kalau 60 masih kebanyakan nongkrong ya itu udah nggak pantas lagi, kira-kira begitu ya. Udah 60, 40 pun sebetulnya nggak terlalu pantas. Tapi kalau udah 60 lebih lagi, kayak gitu kira-kira. Apa makna hadis ini? Si'atur rahmatillah bi ibadihi haitsu yatilu umruhum liyatamakkanu minat taubat an-nasuh. Jadi Allah betapa memberikan kesempatan untuk bertaubat, kira-kira begitu. Sampai 60 pun Allah akan tetap berikan kesempatan. 40, 18. Yang kedua, annallaha la yu'aqibul ibad illa ba'da iqamatil hujjah. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan siksaan kepada seorang hamba kecuali setelah datangnya adanya hujjah. Illa ba'da iqamatil hujjah.
Kalau di hukum itu setelah ada pengadilan, kira-kira begitu ya. Istiqmal sittin madannah la nuqsan la naqdal ajal li anna a'mara hadhihi al-ummah baina sittin wa sab'in wa qalilun man yujawizu dzalik. Kenapa 60 tahun? Karena ada hadis katanya umur umat Nabi itu antara 60 sampai 70. Wa qalilun man yujawizu dzalik, dan sedikit sekali orang yang melewati 70. Ini benar kan nih? Nah, sedikit yang melewati 70. Yang mudah-mudahan kita mau lebih ya. Nah, gitu ya. Man balagha sittin la hujjata lahu fi adami taubah fil ma'asi. Orang yang sampai usianya 60 tidak ada alasan lagi katanya fi adami taubah untuk tidak taubat terhadap maksiat-maksiat. Itu maksudnya. Ini kata penulis yang kemarin di-share Pak Ustaz Tommy ya. Nah, ini kitabnya, kitab yang saya baca. Kitab apa? Bahjatun Nadirin. Nah, ini syarah dari Riyadus Shalihin. Sama nggak di situ itu isinya? Sama ya. Oke, yang hadis kedua, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni min asya'i badan. Nah, ada yang mau baca? Ini enggak pegang kitab? Habis kitabnya, habis kita. Pak Hari. Habis. Kok belinya kitab banyak? Beli 100 ya kemarin? 30 ya, 30. Oke, karena nggak megang kitab nggak suruh baca. Dan waktunya sedikit ya. Yudkhiluni ma asyahi badar fa ka'anna ba'dhum wajada fi nafsihi fa qala lima yadkhul hadha ma'ana wa lana abna'u mithli fa qala Umar innahu min haitsu alimtum fada'ani dzata yaumin fa adkhalani ma'ahum fa ma ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum qala ma taquluna fi qoulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa qala ba'duhum umirna nahmadullaha wa nastaghfiru idza nasarna wa fataha alaina wa sakata ba'duhum falam yakul sa'al fa qala li akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas fa qultu la qala fama taqul qultu huwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu qala idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajalika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Faqala Umar radhiyallahu anhu ma a'lamu minha illa ma taqulu rawahu al-Bukhari. Ini ceritanya Ibnu Abbas ini anak kecil tetapi diajak ngumpul sama orang-orang dewasa. Kemudian ada satu pertanyaan, apa makna daripada idza jaa nasrullahi wal fath? Orang-orang ada yang menjawab, ini artinya bahwa kita itu diperintahkan untuk memuji Allah dan meminta ampun ketika kita mendapatkan kemenangan, ketika kita berhasil. Kemudian Ibnu Abbas ditanya, Ibnu Abbas apakah itu benar? Kata Ibnu Abbas bukan. Makna dari ayat ini adalah bahwa Rasulullah SAW itu sebentar lagi akan wafat. Maka kata siapa ini? Kata Umar, ya ini kemampuan kita memahami hadis ayat ini tidak lebih baik daripada Ibnu Abbas yang kecil. Apa makna daripada hadis ini? Oke, yang pertama adalah at-tanbih 'alal istighfar inda danul ajal li'annahu yakunu fi khawatimil umur. Kalau kita itu dekat dengan ajal, dekat kematian, maka kita harus banyak istighfar. Kalau sakit itu harus banyak istighfar. Karena sakit itu kan mendekatkan ya. Yang kedua,
Fadlul ilmi wa ali haitsu yataqaddamul mar'u ala aqranihi bi husni fahmi wa si'ati ilmihi. Ilmu dan pemilik ilmu itu harus diutamakan. Seperti tadi Ibnu Abbas walaupun kecil diajak gitu ya. Kecil tapi diajak gitu. Jadi kita harus memperhatikan ilmu ya. Yang ketiga, fadlu Abdullah bin Abbas wa fahmi kitabillah at-talaqaba luqiba terjemahan Al-Qur'an. Ibnu Abbas ini adalah salah satu sahabat yang sangat dikenal kemampuannya ya. Jawazu tahaddus al-mar bi ni'matillahi alaihi. Seorang itu boleh mengungkapkan nikmat Allah dalam rangka mengungkapkan nikmat, bukan pamerisasi gitu ya. Boleh, kalau mengungkapkan nikmat boleh, status boleh, tapi niatnya harus tadi tahadus bin nikmat. Jawazu fahmi dalalatil ayat mimma wara'al alfad bi qara'in siyaq wa siyaq wa sababin nuzul wa ghiriha minal isyarat wal imarat wa innama yatamakkan min dzalika ar-rasikhun fil ilm. Jadi boleh memahami ayat itu di luar dari redaksi. Tadi idza jaa nasrullahi wal fath, tapi dimaknainya oleh Ibnu Abbas ini Nabi akan segera wafat. Padahal ayat itu artinya jika datang pertolongan dan al-fath. Fath itu apa? Kemenangan Fatu Makkah. Tapi Ibnu Abbas memahaminya itu di luar teks ya. Ini jangan-jangan mirip yang di itu Indramayu. Tafassahu fil majalis. Ya. Tafassahu fil majalis katanya ini harus dijarangkan gitu ya. Nah, itu. Cuma kalau kita ada repot lah kalau di ini ya. Kalau secara ilmu ya bisa aja kan, ini boleh gitu kan. Yang penting ada kemampuan gitu ya. Jawaz idkhali sigar 'alal kibar idza kana fi dzalika manfaat. Anak kecil itu boleh masuk ke golongan anak dewasa. Nah, mana? Ini yang SMP, mana SMP? Mana SMP? Piko SMP bukan? Belum. Yang SMP siapa? Ini Imam Al-Hakim boleh aja anak-anak. SMP ya, belum pernah saya lihat imamnya ini. Regenerasi itu perlu. Kenapa? Tadi kan umur itu kan nggak tahu. Jadi perasaan waktu saya kecil itu SMP udah imam tarawih di kampung. Perasaan itu. Sebelum pesantren udah imam tarawih itu. Oke. Busra lin Nabi bi Fatimah. Ini adalah kabar gembira kepada Nabi ya, bahwa tentang kemenangan Makkah. Yang bagi alal hakim wal amir musyawarati ahli ilmi wal fadl fi muhimmatil umur. Kepada hakim, kepada pemimpin itu harus musyawarah kepada ahli ilmu. Itu jika ada satu ahli ilmu ya, walaupun kecil dari didatangkan tuh ya. Jadi jangan merasa udah tahu sendiri gitu ya. Yang ketiga, hadis ketiga ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini hadis ketiga ini ada riwayat lain ya, kalau dibaca panjang sekali dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath, ketika sholat itu yang dibaca ayatnya subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath, Rasul sering membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dan banyak lagi. Ini artinya apa hadis ini?
Artinya adalah yang pertama adalah mazidul istighfarir rasul wa tadarruihi wa iqbalihi 'ala Allah taala. Jadi Rasul itu setelah turunnya ayat ini bertambah banyak istighfar. Yang kedua, mazidus syukri lillahi ta'ala inda husulil ni'am. Bahwa Rasul itu senantiasa menambah syukurnya ketika telah datang nikmat. Yang ketiga, wuqu'u ma basyarallahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna wa'dahu sidq. Bahwa apa yang Allah sampaikan itu betul-betul terjadi. Idza jaa nasrullahi wal fath, ternyata betul-betul terjadi kemenangan itu. Yang keempat, An Anas radhiyallahu anhu qala innallaha azza wa jalla taba'al wahyi ala Rasulillah qabla wafatihi hatta tuwfiya aksara ma kana al-wahyu muttafaq alaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya itu wahyu datang lebih banyak dibanding sebelumnya, kira-kira begitu ya. Jadi ketika Rasul akan wafat ya datang wahyu itu bertubi-tubi gitu ya. Apa maknanya yarfa'illahu maqamal abdi bi kasrati tilawatihi li kitabi rabbih. Nah ini harus penting nih. Yarfa'ullahu maqamal abdi, Allah akan meninggikan derajat hambanya bi kasrati tilawatihi, dengan membaca ayat-ayat Allah li kitabi rabbih. Tuh. Bi kasrati tilawatihi li kitabi rabbih. Nah, kira-kira kalau bahasa kitanya, kalau mau tinggi derajat kita, perbanyaklah baca Al-Qur'an. Nah, gitu. Coba aja buktikan pagi, siang, sore berbanyak baca Quran, betul enggak? Yang kedua, tatabul wahyi fi awahiril risalah bihila fi awaliyah hatta in qata al-wahyi fatrah wa qala al-musyrikuna Rasulullah laqad qala rabbuk. Jadi ketika di akhir hayat Rasul itu wahyu itu datang terus menerus. Berbeda dengan sebelumnya, wahyunya kadang berhenti sebulan. Nah, itu pernah tuh Rasul berhenti nggak dapat wahyu sebulan tuh, sampai dikatakan Rasul stres, nggak dapat wahyu nih sebulan nih. Nah, ini di akhir hayatnya ini wahyu luar biasa, ngocor kalau kata kitanya ya. Takamulu nuzulil wahyi qabla wafatihi. Keluarnya wahyu, turunnya wahyu ini semakin sempurna, semakin tersempurnakan sampai sebelum wafatnya. Kasratu nuzulil wahyi fi akhir hayatihi alamat danul ajal wal qarb minallahi ta'ala. Banyaknya turun wahyu di akhir hayat Rasulullah adalah tanda bahwa Rasulullah akan segera wafat. Hadis yang terakhir, An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, rawahu Muslim. Seorang hamba itu diangkat, dia apa? Setelah mati itu namanya apa? Dibangkitkan. Dibangkitkan itu seperti ketika dia wafat, gitu ya. Kalau wafatnya lagi baca Quran ya mantap sekali kan. Nah, ini maknanya apa? Yang pertama adalah hasal insan ala husnil amal yakuna anisa yaumal mahsyar li'annahu yub'ats ala ma mata alaihi. Manusia itu dianjurkan untuk berbuat amal baik karena dia akan dibangkitkan dari kubur itu sesuai dengan amalnya. Yang kedua, yang bagi mulazamatu sunnah Nabi fi ibadatihi wa akhlaqihi wa sairi ahwalihi. Seorang hamba itu harus mengikuti sunnah-sunnah Rasul dalam ibadah, akhlak dan kegiatan-kegiatannya. Dan yang terakhir, al-izdiyan min at-ta'at fi sairil awqat lihtimali qarbil maut
wa 'alal khusus fi halatil kibr wal marad li anna al-a'mal bi khawatimiha. Kita dianjurkan untuk menambah ketaatan, ya. Karena apa? Karena ada kemungkinan dekat dengan kematian. Khususnya kapan? Pertama ketika sudah usia tua, yang kedua ketika sakit. Kenapa? Li'anal a'mal bi khawatimiha. Karena amal-amal itu tergantung daripada akhirnya. Selesailah bab apa ini judulnya, al-has alal izdiyad apa? Alal khairi fi awahiril umri. Oke. Pak Hari punya ini enggak? Dikasih kuis anak-anak. Punya hadiah enggak? Mau dapat hadiah enggak? Ditanya nih. Ya, saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga menjadi pelajaran untuk kita. Jadi kalau saya ceramah itu selalu bilang semoga jadi pelajaran untuk kita. Tidak untuk kalian, untuk kita. Ya, gitu ya. Hari ya. Monggo kalau ada yang ingin bertanya. Saya sih berharap ada yang bertanya biar ada terbuka gitu ya. Nanti kita cari jawaban-jawabannya. Itu aja Pak Hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz untuk pemaparan mengenai bab yang ke-12. Di sini dari Ustaz menyampaikan banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan ya, terutama hubungan Islam khususnya pada saat akan menjelang akhir umur. Tadi disampaikan akhir umur itu kategorinya ada yang pada saat sudah balik atau usia 40, yang lebih solidnya usia 60. Namun ada istilah tomorrow is today, hari esok adalah hari ini. Jadi kalau kita menunggu 20 tahun tapi belum mau persiapan dari sekarang, tidak akan jadi lebih baik. Jadi setidaknya selagi kita masih diberi kesempatan nikmat sehat, ya setidaknya harus mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk selanjutnya, untuk memperbanyak hasanah pembahasan ini dari Ustaz Tommy, ada hal yang ingin ditambahkan mungkin? Pak Ustaz saya dari Pak Ustaz Heru, Pak Ustaz Edan, Pak Ustaz Hadi, alhamdulillah semuanya sudah paham Pak Ustaz. Semoga tanda paham itu bertanya. Salah satu paham itu pikir itu bingung. Jadi lagi mengolah. Coba Pak Hari dulu, Pak Hari. Bertanya itu bukan tidak pinter, justru pinter. Dia bertanya itu ya. Ya, pasti ada pertanyaan tuh. Setiap orang tuh pasti ada. Saya harus absen satu-satu. Dari Ibu-ibu ada hal yang disampaikan mengenai pembahasan bab 12 ini, mengenai yang utama pada saat akan akhir umur atau menjelang akhir umur. Jika ada, persilakan. Barisan belakang. Iya. 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 40 ya. Ini pertanyaan sulit ini, karena TikToknya banyak jadi. Ya, kita kadang-kadang banyak yang datang ke kita itu informasi-informasi. Nah, yang penting juga nggak apa-apa, sebetulnya maknanya bagus kan. Kita diingatkan usia berapapun kita harus ingat. Tapi memang kalau baca di tafsir siapa tadi? Bahjatun Nadiwi. Kenapa 40? Ini kebiasaan di Arab, kalau orang udah 40 dia fokus ibadah, kira-kira ya. Nah, ya memang kebiasaan. Nabi juga 40 jadi rasul. Ya.
Jadi dari muda Nabi bisnis, dagang, apa itu sampai menjadi triliuner. Nabi itu bukan miliarder lagi, triliuner. Nah, di usia 40 menjadi Nabi artinya apa? Fokus kepada beribadah. Saya kira bagus Pak Hadian. Walaupun tadi fokus ibadah itu kalau menurut saya dari mulai balik dan sudah di. Kalau sebelum balik kenapa tidak diingetin? Karena nggak dapat dosa, melakukan apapun aman gitu. Misalnya ada orang mati sebelum balik, usia berapa tuh? Usia. Karena zaman sekarang ada yang bilang balik itu udah 9 itu udah balik sekarang tuh. Misalnya usia 7 itu aman-aman aja, nggak ada masalah. Kenapa? Karena mukallaf itu usia setelah balik. Nah, usia 40 ya mungkin ini hasil penelitian nggak tertulis kayaknya. Kayaknya penelitian ini aja ya. Keumuman ya, usia 40 itu tanda ya. Tanda. Tapi kalau hadisnya tadi yang sahih itu adalah usia 60. Begitu. Nah, mudah-mudahan baca lagi kita nanti ya. Nah, saya selalu menyampaikan kita mah harus baca. Derajat tertinggi mencari ilmu itu baca. Jadi bukan dengerin ceramah sebetulnya. Kan ayatnya jelas. Iya kok. Iya kan? Nah, enggak ada ayatnya isma, itu enggak ada itu. Jadi derajat tertinggi mencari ilmu ya baca. Itu paling tinggi. Ya, di samping baca WA baca yang lain lah. Baca WA, Instagram, ya, Facebook, ya baca yang lain. Baik itu Pak Ustadz Hadi. Ada lagi? Gak apa-apa bertanya itu. Kalau bisa yang kira-kira nggak bisa jawab lah ya, nanti kita cari jawabannya gitu. Kan itu yang memunculkan ilmu baru kan begitu kan, pertanyaan-pertanyaan yang cerdas. Nah, kita cari tuh jawabannya ya. Nyarinya dari baca gitu. Memang kadang-kadang di dalam agama ternyata banyak hoaknya juga, gitu, banyak itu hoak. Hanya kita terlalu ini. Padahal agama itu mudah. Yassiru wala tu'assiru ya kan? Basyiru wala tunadziru. Mudah sekali. Agama itu memudahkan. Tapi kadang-kadang kita dibuat sulit gitu ya. Seperti nikah Pak Hari, kan mudah ya. Nah, syaratnya mudah, tapi kita itu harus sekian gedungnya, itu. Agama itu kan mudah. Apalagi yang sulit? Enggak ada yang sulit. Kemauannya itu. Iya. Sholat itu mudah juga. Kalau masih belajar belum bisa Fatihah pun nggak apa-apa. Ada cara-caranya tuh. Baru bisa Fatihah. Ya kan ini pahalanya sesuai levelnya aja. Kan? Nah, sholat semuanya mudah. Kalau kaya wajib zakat. Kalau enggak kaya ya enggak usah. Bahkan dikasih zakat. Enak banget dapat kan. Cuma jangan kaya malah dapat zakat. Itu bukan mustahilnya. Haji jika mampu kan. Nah, ini haji ini unik juga tuh, ada kemarin ada dosen bahasa Inggris bertanya. Tanya Ustadz, ini di kalangan mungkin sosialita kecil ya. Ini lagi musim, katanya ini dianjurkan untuk daftar haji yang furoda. Furoda itu yang mahal tuh kan. Katanya walaupun kita ngontrak kita wajib daftar haji katanya. Karena syarat mampu itu adalah kita punya rumah. Punya rumah itu tidak harus memiliki gitu. Ngontrak pun kita wajib daftar haji furoda. Kata saya, ini yang ngomong itu punya travel enggak? Katanya punya. Nah, kalau kata saya sih yang dimaksud istatoa itu daftar reguler aja itu udah cukup. Daftar reguler itu kan punya 25,500 ya. Itu bisa tuh dapat kursi atau apa namanya? Porsi 25 juta
Kalau PGP itu sebetulnya udah nisab semua kalau udah lunas nih rumahnya. Karena harga rumah di atas 200. Insya Allah lah semua bisa daftar ya. Walaupun nanti antriannya 100 tahun ya. Yang penting daftarnya dulu gitu. Gak apa-apa. Gitu, terima kasih Pak Ali. Mungkin khalatul tajani. Terima kasih Ustaz Aswan sudah mengomongkan begitu banyak terkait